Jika Anda ingin memprediksi seberapa lama seseorang akan hidup, lupakan kolesterolnya, lupakan berat badannya, perhatikan insting ototnya. Ini karena massa otot dan kekuatan otot adalah dua prediktor terkuat untuk umur panjang yang kita miliki dalam bidang kedokteran. Dan tujuan saya sekarang adalah membantu orang menghindari hal itu sejak awal dan hidup lebih lama serta lebih sehat. Orang-orang yang tetap mandiri, yang menghindari kecacatan, yang pulih dengan cepat dari penyakit, mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka kuat, tidak harus kuat di gym, tetapi kuat secara fungsional. Mereka memiliki otot, dan orang-orang yang mengalami penurunan kondisi paling cepat, yang kehilangan kemandirian, yang berakhir di panti jompo setelah jatuh sekali, mereka telah kehilangan otot mereka bertahun-tahun sebelum kesehatan mereka menurun. Untuk memahami mengapa otot begitu penting di usia lanjut, kita perlu terlebih dahulu melihat kapan kehilangan otot sebenarnya dimulai. Karena bagi kebanyakan orang, hal itu dimulai jauh lebih awal dari yang mereka duga. Setelah usia 35 tahun, Anda kehilangan antara 1 hingga 3% massa otot setiap tahun jika Anda tidak melakukan apapun untuk mempertahankannya. Mungkin angka itu terdengar kecil, tetapi selama puluhan tahun, hal itu akan bertambah secara dramatis. Saat Anda mencapai usia 70-an, Anda bisa kehilangan 40 hingga 50% dari total massa otot Anda. Ini bukan hanya soal merasa lemah atau kesulitan membuka toples, tetapi ini yang kita sebut sarkopenia. Dan ini merupakan faktor risiko independen untuk kematian. Artinya, sarkopenia dapat meningkatkan risiko kematian Anda hingga 2 hingga 5 kali lipat. Ini bukan karena kehilangan otot menyebabkan penyakit tertentu. Ini karena massa otot yang rendah membuat Anda rentan terhadap hampir segala hal, infeksi, jatuh, penyakit metabolik, peristiwa kardiovaskular. Tubuh Anda menjadi kurang tangguh. Otot seperti investasi pensiun tubuh Anda. Semakin awal Anda berinvestasi dan semakin konsisten Anda mengisinya, semakin banyak kesehatan yang dapat Anda peroleh di kemudian hari. Sebagian besar orang tidak memikirkan hal ini di usia 30-an dan 40-an, saat mereka merasa sehat. Namun, pilihan yang Anda buat pada dekade-dekade tersebut secara langsung menentukan seberapa mandiri Anda di usia 70-an dan 80-an. Berita baiknya adalah, berbeda dengan banyak aspek penuaan, kehilangan otot sebagian besar dapat dibalikkan. Anda dapat membangun kembali kekuatan otot di usia berapapun dengan stimulus yang tepat. Jadi, setelah Anda memahami bagaimana kehilangan otot dimulai sejak dini, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kehilangan tersebut menyebabkan begitu banyak kerusakan? Dan salah satu jawaban terbesar terletak pada kontrol gula darah Anda. Otot adalah alat utama Anda untuk mengontrol gula darah. Ketika Anda mengonsumsi karbohidrat, kadar glukosa darah Anda naik. Kita tahu itu, dan tubuh Anda membutuhkan tempat untuk menyimpan glukosa tersebut. Sekitar 70 hingga 80% glukosa dari aliran darah Anda diserap langsung oleh jaringan otot Anda. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika Anda memiliki massa otot yang rendah. Anda memiliki lebih sedikit sel otot, yang berarti lebih sedikit reseptor glukosa, yang berarti kapasitas yang lebih kecil untuk menyerap glukosa dari darah Anda. Pankreas Anda melihat kadar gula darah yang tinggi dan memompa lebih banyak insulin untuk mencoba memaksa glukosa masuk ke sel-sel. Seiring waktu, hal ini menyebabkan resistensi insulin. Sel-sel Anda secara harfiah berhenti merespons insulin dengan efektif, dan Anda mengembangkan diabetes tipe 2. Bayangkan otot sebagai spons raksasa. Spons besar menyerap glukosa dengan mudah. Spons kecil akan meluap, dan luapan itulah yang merusak pembuluh darah, saraf, dan semua organ Anda secara esensial. Inilah mengapa massa otot merupakan salah satu faktor pelindung terkuat terhadap penyakit metabolik. Ada penelitian yang meyakinkan menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10% dalam massa otot terkait dengan penurunan resistensi insulin yang signifikan dan risiko diabetes yang lebih rendah. Dan ini bukan soal estetika atau performa atletik. Ini soal kesehatan metabolik yang mendasar. Ketika Anda membangun otot, Anda sedang meningkatkan kapasitas penyimpanan glukosa. Anda memberi tubuh lebih banyak ruang untuk mengolah makanan yang Anda makan tanpa menyebabkan lonjakan insulin secara kronis. Yang paling penting di sini adalah bahwa hal ini bekerja secara independen dari berat badan. Anda bisa memiliki dua orang dengan berat badan yang sama, tetapi orang yang memiliki lebih banyak otot dan lebih sedikit lemak akan memiliki kontrol gula darah yang jauh lebih baik.
Otot adalah jaringan metabolik aktif yang membantu mengatur sistem energi Anda secara keseluruhan. Kini, kontrol gula darah hanyalah sebagian dari gambaran keseluruhan, karena otot tidak hanya menyimpan energi. Otot menentukan seberapa fleksibel metabolisme Anda bekerja. Otot menjaga sistem metabolisme Anda tetap adaptif. Dan konsep fleksibilitas metabolik ini sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Fleksibilitas metabolik adalah kemampuan tubuh Anda untuk beralih antara membakar karbohidrat dan membakar lemak, tergantung pada apa yang tersedia dan apa yang Anda lakukan. Jaringan otot dipenuhi mitokondria. Ini adalah pembangkit tenaga sel yang menghasilkan energi. Semakin banyak otot yang Anda miliki, semakin banyak mitokondria yang Anda miliki. Dan hal ini meningkatkan kapasitas Anda untuk oksidasi lemak. Anda menjadi lebih baik dalam membakar lemak yang tersimpan sebagai bahan bakar. Orang dengan massa otot rendah kehilangan fleksibilitas ini. Mereka terjebak dalam mode pembakaran gula. Mereka terus-menerus bergantung pada makan sering dan karbohidrat untuk mempertahankan energi mereka. Metabolisme yang fleksibel seperti mobil hibrid yang secara otomatis beralih bahan bakar. Ketika Anda memiliki massa otot yang rendah, Anda menjadi mesin bensin tua yang membuang-buang energi. Ketika metabolisme Anda fleksibel, Anda dapat melewatkan satu kali makan tanpa merasa lemas. Anda dapat berolahraga meskipun sedang berpuasa. Anda dapat bertahan beberapa jam tanpa makan tanpa merasa mudah marah atau pusing. Itulah tanda sistem metabolisme yang berfungsi dengan baik. Hal ini juga terkait dengan umur panjang pada tingkat seluler. Fungsi mitokondria menurun seiring bertambahnya usia. Penurunan ini terkait dengan hampir semua penyakit terkait usia, mulai dari penyakit kardiovaskular hingga neurodegenerasi. Latihan resistensi dan menjaga massa otot adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan mitokondria. Anda pada dasarnya menjaga mesin seluler Anda berfungsi dengan efisien, yang berarti energi yang lebih baik, pemulihan yang lebih baik, dan fungsi keseluruhan yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Namun, kesehatan metabolik bukanlah ancaman paling mendesak dari kehilangan otot. Dalam kehidupan nyata, konsekuensi paling menghancurkan jauh lebih mendadak. Patah pinggul, yang jelas hampir selalu disebabkan oleh jatuh, memiliki tingkat mortalitas 1 tahun sebesar 20 hingga 30%. Artinya, jika Anda lansia dan mengalami patah pinggul, ada peluang hingga 1 dari 3 bahwa Anda tidak akan bertahan hidup selama setahun. Bahkan jika Anda selamat, banyak orang tidak pernah kembali mandiri. Mereka berpindah dari rumah sakit ke rehabilitasi ke panti jompo, dan tidak pernah kembali hidup mandiri. Kaki yang kuat dan inti tubuh yang kuat adalah perisai pelindung terhadap hal ini. Ketika Anda memiliki kekuatan otot paha depan yang baik, kekuatan otot gluteus yang baik, dan keseimbangan yang baik, Anda dapat menahan diri. Anda dapat pulih dari terjatuh yang seharusnya membuat orang lain jatuh ke tanah. Otot Anda adalah peredam kejut. Ketika otot lemah, bahkan tersandung kecil pun bisa menjadi cedera serius. Yang paling tragis dari ini adalah betapa mudahnya hal ini dicegah. Seseorang dengan otot paha depan dan gluteus yang kuat dapat tersandung dan pulih. Seseorang dengan sarkopenia akan terjatuh dengan keras. Perbedaan antara kemandirian dan kecacatan pada usia 70-an seringkali bergantung pada apakah Anda menjaga kekuatan kaki Anda pada usia 50-an dan 60-an. Sekarang, jatuh juga menciptakan siklus yang merugikan. Setelah jatuh, orang menjadi takut jatuh. Mereka menjadi cemas, sehingga bergerak lebih sedikit. Bergerak lebih sedikit mempercepat kehilangan otot, yang meningkatkan risiko jatuh Anda bahkan lebih jauh. Memutus siklus ini memerlukan latihan kekuatan dan gerakan yang terencana. Inilah mengapa latihan resistensi menjadi lebih penting, bukan kurang penting seiring bertambahnya usia. Oke. Jadi karena jatuh dan kelemahan sangat terkait erat, para peneliti mencari cara sederhana untuk mengukur kekuatan. Dan satu metrik menonjol jauh lebih dari hampir semua metrik lainnya. Kekuatan genggaman adalah salah satu indikator mortalitas terkuat yang kami ukur dalam penelitian klinis. Dan mengevaluasinya ternyata sangat sederhana. Anda memegang alat yang disebut dinamometer, dan pengukuran tunggal ini korelasi dengan sangat baik dengan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kesehatan secara umum. Kekuatan genggaman yang rendah memprediksi tingkat tinggi serangan jantung, stroke, dan kematian dini dalam berbagai studi populasi besar. Faktanya, begitu andal sehingga banyak peneliti kini menganggapnya sebagai tanda vital.
Sama pentingnya dengan tekanan darah atau detak jantung. Jika kekuatan genggaman Anda lemah, kemungkinan besar kaki Anda lemah, inti tubuh Anda lemah, dan massa otot keseluruhan Anda rendah. Kekuatan genggaman seperti indikator baterai untuk seluruh tubuh Anda. Ketika rendah, sistem sedang kehabisan tenaga. Penurunan kekuatan genggaman seringkali menjadi salah satu tanda awal yang dapat diukur dari penurunan fungsi, muncul bertahun-tahun sebelum seseorang mengalami kecacatan yang jelas. Yang penting, kekuatan genggaman bukan hanya penanda, tetapi juga dapat diubah. Latihan kekuatan genggaman melalui latihan seperti farmer carries, dead hangs, dan alat khusus untuk kekuatan genggaman tidak hanya meningkatkan kekuatan genggaman Anda, tetapi juga kekuatan tubuh bagian atas secara keseluruhan dan kapasitas fungsional Anda. Kekuatan ini tidak hanya melindungi tubuh Anda dari penurunan fisik, tetapi juga memainkan peran kritis dalam melindungi organ yang paling ditakuti orang untuk hilang, otak. Otot bukan hanya fisik. Massa otot memengaruhi otak Anda dengan cara yang mendalam, yang baru mulai kita pahami sepenuhnya. Salah satu mekanisme paling penting adalah melalui faktor neurotrofik yang dihasilkan otak, BDNF. Latihan kekuatan meningkatkan kadar BDNF secara signifikan. Lebih banyak BDNF berarti koneksi saraf yang lebih kuat. Artinya, memori yang lebih baik dan kemampuan belajar yang meningkat. Bayangkan BDNF sebagai pupuk untuk sel-sel otak Anda. Latihan kekuatan menyebarkannya dengan melimpah. Ini bukan efek kecil. Peningkatan BDNF dari latihan resistensi sebanding dengan yang terlihat pada latihan aerobik, yang telah diteliti jauh lebih luas untuk kesehatan otak. Selain BDNF, otot membantu mengatur peradangan sistemik. Peradangan kronis tingkat rendah semakin diakui sebagai faktor pendorong penurunan kognitif dan demensia. Jaringan otot mengeluarkan senyawa antiinflamasi yang disebut myokines saat otot berkontraksi. Myokines ini membantu menjaga peradangan tetap terkendali di seluruh tubuh Anda, termasuk di otak. Ada juga bukti yang berkembang bahwa orang dengan massa otot yang lebih tinggi pada usia pertengahan memiliki tingkat demensia yang lebih rendah puluhan tahun kemudian. Mekanisme ini kemungkinan melibatkan beberapa jalur, termasuk pengendalian glukosa yang lebih baik, peradangan yang berkurang, aliran darah yang lebih baik, dan tingkat BDNF yang lebih tinggi. Namun, pesan utamanya jelas. Membangun dan mempertahankan otot adalah bentuk asuransi kognitif. Yang benar-benar menggembirakan di sini adalah manfaat ini terjadi terlepas dari kapan Anda mulai. Orang dewasa yang lebih tua yang memulai latihan resistensi menunjukkan perbaikan yang terukur dalam fungsi kognitif dalam hitungan minggu hingga bulan. Anda tidak hanya menjaga otak yang Anda miliki, tetapi juga secara aktif meningkatkan kemampuannya untuk membentuk koneksi baru dan melawan penurunan yang terkait dengan usia. Jadi, jika otot memengaruhi umur panjang, mobilitas, metabolisme, dan fungsi kognitif Anda, maka pertanyaan selanjutnya yang jelas adalah apakah pernah terlalu terlambat untuk memulainya? Jawabannya adalah tidak. Pesan terpenting di sini adalah tidak pernah terlambat untuk membangun kekuatan. Otot merespons beban progresif pada usia berapapun. Bahkan orang yang berusia 80-an dan 90-an dapat memperoleh massa otot dan kekuatan yang signifikan dengan latihan yang tepat. Overload progresif secara sederhana berarti secara bertahap meningkatkan tantangan, lebih banyak beban, lebih banyak repetisi, atau lebih cepat seiring waktu. Otot Anda beradaptasi dengan stres. Jadi, jika Anda secara konsisten meminta mereka untuk melakukan lebih dari yang biasa mereka lakukan, maka mereka menjadi lebih kuat. Dan prinsip ini berlaku apakah Anda berusia 20, 80, atau 100 tahun. Asupan protein menjadi semakin penting. Seiring bertambahnya usia, Anda sebaiknya menargetkan sekitar 1,2 hingga 1,6 gram protein per kilogram berat badan per hari. Anda bisa mengonsumsi lebih banyak jika Anda lebih tua atau sangat aktif. Protein menyediakan bahan bangunan untuk jaringan otot. Dan orang dewasa yang lebih tua kurang efisien dalam menggunakan protein untuk membangun otot, artinya Anda membutuhkan lebih banyak protein untuk mencapai efek yang sama. Fokus pada kelompok otot besar Anda, kaki, glutes, punggung, dan dada. Otot-otot inilah yang paling penting untuk kemandirian fungsional dan kesehatan metabolik. Latihan seperti squat, deadlift, row, dan press memberikan hasil terbaik. Anda tidak memerlukan program yang rumit atau berjam-jam di gym. Cukup 2 hingga 3 sesi kekuatan per minggu sudah cukup untuk mendapatkan hasil yang signifikan,
terutama jika Anda memulai dari dasar yang rendah. Sekarang, kombinasi berjalan kaki dengan angkat beban adalah salah satu kombinasi terkuat untuk umur panjang yang tersedia. Berjalan menjaga kebugaran kardiovaskular dan mempromosikan gerakan umum sepanjang hari. Latihan resistensi membangun massa otot dan kekuatan yang melindungi dari jatuh, penyakit metabolik, dan penurunan fisik. Jadi, keduanya mencakup hampir semua aspek untuk penuaan yang sehat. Membangun otot benar-benar seperti bunga majemuk. Semakin awal Anda mulai, semakin besar hasilnya. Namun, bahkan deposit kecil di usia lanjut masih bisa tumbuh. Seperti yang selalu saya katakan, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Program yang moderat yang diikuti selama bertahun-tahun akan selalu lebih baik daripada program agresif yang Anda hentikan setelah 3 bulan. Sekarang, semua ilmu ini hanya berguna jika dapat diterapkan dalam hal yang praktis, sesuatu yang benar-benar dapat Anda terapkan dalam kehidupan nyata. Rutinitas sederhana membuat ilmu pengetahuan menjadi nyata, dan rutinitas terbaik adalah yang benar-benar Anda ikuti. Jadi, izinkan saya memberikan kerangka kerja realistis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan harian harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Ini bisa termasuk berjalan cepat setidaknya 30 menit, menggunakan tangga sebanyak mungkin, dan bahkan berlatih bangun dari lantai tanpa menggunakan tangan. Yang terakhir itu baik sebagai tes maupun latihan. Jika Anda bisa turun ke lantai dan bangun kembali tanpa bantuan, Anda memiliki kekuatan fungsional yang baik dan mobilitas yang baik. Jika tidak, itu adalah prioritas yang perlu Anda kerjakan. 3 kali seminggu, lakukan latihan kekuatan terfokus selama 15 hingga 20 menit. Ini bisa berupa latihan beban tubuh di rumah. Bisa berupa squat, push up, lunges, atau plank. Bisa juga menggunakan dumbbell atau kettlebell. Bisa juga menggunakan mesin di gym, jika Anda memiliki keanggotaan di sana. Metode spesifiknya jauh kurang penting dibandingkan konsistensi dan sifat progresif dari latihan tersebut. Anda harus menantang diri sendiri cukup keras sehingga repetisi terakhir di setiap set terasa cukup sulit. Termasuk latihan genggaman secara khusus dan farmer carries, yaitu berjalan sambil memegang beban berat di masing-masing tangan. Latihan ini sangat efektif untuk kekuatan genggaman dan stabilitas inti tubuh. Dead hangs dari bar pull-up secara signifikan meningkatkan daya tahan kekuatan genggaman Anda. Hand gripper adalah alat yang murah dan dapat dibeli oleh kebanyakan orang di internet. Dan Anda dapat menggunakannya sambil menonton TV. Latihan-latihan ini juga meningkatkan kesehatan bahu dan fungsi tubuh lainnya secara umum. Sekarang Anda harus memprioritaskan protein dalam setiap makanan. Porsi protein seukuran telapak tangan adalah ideal. Bisa berupa daging, ikan, telur, produk susu, atau kacang-kacangan. Mengonsumsi makanan ini pada sarapan, makan siang, dan makan malam, memastikan Anda mencapai target harian Anda. Anda tidak perlu memikirkan whey protein atau suplemen, atau menghitung semuanya dengan tepat. Ini adalah pendekatan yang berkelanjutan. Dan keberlanjutan adalah kunci sebenarnya untuk umur panjang. Anda tidak perlu sempurna, Anda perlu konsisten. Orang yang melakukan 3 sesi latihan kekuatan yang baik setiap minggu selama 10 tahun akan jauh lebih kuat daripada orang yang berlatih intensif hanya beberapa bulan lalu berhenti. Ketika Anda melihat gambaran besarnya, semua yang ada dalam video ini mengarah pada kesimpulan yang sama. Massa otot bukan tentang penampilan yang bagus. Ini tentang hidup lebih lama. Ini tentang tetap mandiri, mencegah penyakit, dan menjaga otak tetap tajam. Ini adalah hal terdekat yang kita miliki dengan organ panjang umur yang sesungguhnya. Setiap hasil kesehatan utama membaik dengan massa otot yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar. Kesehatan metabolik, kesehatan kardiovaskular, fungsi kognitif, pencegahan jatuh, fungsi imun, pemulihan dari penyakit atau operasi, semua ini lebih baik ketika Anda lebih kuat. Dan berbeda dengan banyak aspek kesehatan yang menurun secara tak terhindarkan seiring usia, otot sebagian besar berada di bawah kendali Anda. Orang-orang yang mempertahankan kemandirian mereka hingga usia 80-an dan 90-an bukanlah orang-orang yang secara genetik istimewa. Mereka hanya kuat. Mereka telah mempertahankan massa otot mereka melalui gerakan teratur dan latihan resistensi. Mereka dapat pulih dari penyakit karena tubuh mereka memiliki cadangan. Mereka tidak jatuh, atau jika mereka jatuh, mereka tidak patah. Kekuatan dibangun secara perlahan,
tetapi manfaatnya akan terus bertambah sepanjang sisa hidup Anda. Mulailah dari kondisi Anda saat ini. Jika Anda belum berlatih selama bertahun-tahun, itu tidak masalah. Otot-otot Anda siap untuk merespons. Tetapi jika Anda sudah kuat, tujuannya adalah pemeliharaan dan peningkatan bertahap. Bagaimanapun, investasi yang Anda lakukan pada otot Anda hari ini adalah investasi pada kemandirian Anda, rentang kesehatan Anda, dan usia harapan hidup Anda puluhan tahun ke depan.